Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang hujan ini. Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga kita dapat melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu salat berjamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian ilmu hadis. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapak jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang ke-25 dari bulan Sya'ban tahun 1434 Hijriah. Artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan berkah. Maka hadis-hadis yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang bertema atau yang berbicara tentang Ramadan. Tentunya dimulai dengan hadis-hadis yang bermasalah, baik itu dhaif ataupun palsu. Kemudian setelah itu saya jelaskan hadis-hadis yang berkaitan atau yang semakna dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Hadis yang pertama adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadisnya sangat panjang. Saya bacakan terjemahannya. Dari Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami di hari terakhir di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, wahai manusia, telah datang kepadamu bulan yang agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Allah telah menjadikan berpuasa di dalam bulan ini sebagai suatu fardu dan qiyam pada malamnya sebagai suatu sunnah. Ya. Itu maknanya sahih. Maka seperti ia melakukan, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan ini dengan satu kebaikan, itu melakukan sunnah, amalan sunnah, maka seperti ia melakukan satu kewajiban di bulan lain. Jadi hadis ini mengatakan, kalau seseorang melakukan satu amalan sunnah pada bulan ini, maka pahalanya itu sama dengan melakukan satu yang wajib di bulan lain. Barang siapa yang melakukan satu yang wajib, artinya satu kewajiban, maka ia seperti melakukan 70 kewajiban di bulan lain. Ya, jadi bulan Ramadan yang sunnah pahalanya jadi wajib, yang wajib pahalanya ya menjadi 70 yang wajib. Jadi sama seperti melakukan 70 kewajiban. Ia adalah bulan kesabaran. Sabar pahalanya adalah surga. Ia adalah bulan kegembiraan. Bulan yang ditambahkan rizki orang mukmin.
Barang siapa yang memberikan makanan atau minuman buka puasa pada bulan ini, maka ia sebagai pengampunan dari dosanya dan pembebasnya dari api neraka, dan baginya pahala seperti pahalanya puasa tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Ya, artinya kalau orang memberi bukaan puasa kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang ia berikan makanan. Jadi pahala puasanya dia dapat tanpa dikurangi pahala dari orang yang ia berikan bukaan puasa. Mereka berkata, yaitu para sahabat, tidak semua di antara kita punya makanan untuk memberikan orang puasa, atau memberikan makanan atau minuman. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberikan makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, walaupun dengan sebiji korma atau segelas air atau susu yang dicampur air. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan pahala ini diberikan tidak melihat banyaknya yang diberikan, walaupun itu hanya satu biji korma, Allah akan membalas dengan pahala puasa orang yang diberikan bukan puasa, ataupun segelas air sama juga seperti itu, ataupun susu yang dicampur air. Mungkin ada yang mengatakan, kok susu dicampur air? Ya, emang dulu udah ada susu kental, sekarang ada susu Madera, ada susu kental. Apakah dulu ada susu kental? Tidak ada. Kenapa dicampur? Ya, karena keterbatasan susu. Ya, jadi susu ini karena sedikit maka dicampur dengan air. Dulu saya di Maroko ada teman-teman Mauritania. Jadi orang Mauritania ini suka minum susu. Sama seperti orang Arab lainnya, kalau kita datang berkunjung juga dikasihnya susu. Susu ini cuman ada satu kemasan yang isinya sekitar kurang dari 1 kilo. Maka orangnya banyak, ada 10, ada 7, ya, atau banyak. Maka ketika tidak cukup maka ditambah dengan air. Ya. Tapi tetap rasa susunya ada. Jadi susu di sini bukan susu kental, tapi ini memang susu yang segar, ya, susu segar ataupun susu sapi. Karena keterbatasan atau kurangnya susu maka ditambah air. Jadi kalaupun seseorang mengasih orang susu dicampur dengan air, maka dia akan mendapatkan pahala dari dia memberikan bukaan tersebut, pahala puasa, ya, tanpa dikurangi sedikit pun pahala daripada orang yang melakukan puasa tersebut atau orang yang memberikan bukaan puasa. Ia adalah bulan yang awalnya kasih sayang, rahmah, tengahnya pengampunan, akhirnya pembebasan dari api neraka. Ya, kita sering dengar hadis ini. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'itqun minan nar. Ya, tidak saya terjemahkan semua ini sampai wa akhiruhu 'itqun minan nar. Jadi bulan yang awalnya adalah rahmah, kasih sayang, pertengahannya pengampunan, akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Baik, kita lihat sekarang hadis ini dari dirayah atau dari ilmu hadis. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan lain-lainnya. Terdapat perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jad'an. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya, semuanya
berkumpul pada perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jad'an, atau yang saya sebut dengan madarul hadis. Sudah saya jelaskan bahwa hadis itu ya banyak diriwayatkan dengan jalan yang berbeda-beda. Namun apabila dia mempunyai titik yang sama, itulah yang disebut dengan madarul hadis. Ya. Jadi perawi-perawi ini Ibnu Khuzaimah dan lain-lain ini meriwayatkan ya dengan jalan berbeda, namun mereka berkumpul pada satu titik, yaitu Ali bin Jad'an dari Sa'id bin al-Musayyib ya, atau Sa'id bin al-Musayyib dari Abu Hurairah dari Salman al-Farisi, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Ali bin Zaid bin Jad'an dari Sa'id Ibn al-Musayyib dari Salman al-Farisi. Maka kalau semua hadis ini berkumpul dengan satu perawi yang namanya Ali bin Zaid bin Jad'an, dan Ali bin Zaid bin Jad'an adalah dhaif, kata Yahya bin Ma'in dan Al-Baihaqi mengatakan tidak kuat, laisa bil qawi, sehingga hadis ini hadis lemah. Ya. Tidak semua hadis lemah itu tidak ada padanannya, ya. Ada makna yang sahih, ya, ataupun hasan. Dalam hadis hasan, ya, yang semakna, tapi bukan menyebutkan awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Nanti ada di hadis yang selanjutnya. Jadi di sini menunjukkan keutamaan orang yang memberikan makanan dan minuman untuk berbuka. Ini hadis lainnya dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi shay'an. Qala Abu Isa, hadha hadithun hasanun sahih. Jadi jelaskan pada hadis ini bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan bukaan puasa, ya, memberi makanan dan minuman untuk berbuka puasa kepada orang yang puasa, maka baginya pahala orang itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Jadi insyaallah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Jangan kita segan-segan untuk memberikan bukaan puasa bagi orang yang berpuasa, karena setiap orang yang puasa kita berikan makanan ketika berbuka, kita akan mendapatkan puasa, kita akan mendapatkan pahala puasa dari setiap orang yang kita berikan makanan dan minuman. Saya bawa buah, ya, atau saya bawa nasi dan lauk. Lauk ini untuk 100 orang atau 50 orang. Maka makanan tersebut, ya, adalah pahala bagi kita, dan pahalanya adalah pahala puasa dari setiap orang yang memakannya. Ya. Jadi kita ada istilah ta'jil. Ya, ta'jil itu maksudnya bukaan ringan. Bukaan ringan bisa korma ataupun air. Ada nanti bukaan besar. Yang mana Pak Ustaz, bukaan kecil ataupun bukaan besar? Ya, sama saja. Sama saja mau bukaan kecil ataupun bukaan besar, ya, semuanya berpahala, dan pahalanya adalah pahala puasa orang yang diberikan makan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Jadi manusia selalu dalam kebaikan selama mereka membuka atau mempercepat al-fitrah, yaitu mempercepat membuka, ya, mempercepat buka puasa. Makanya ada istilah ta'jil, ya. Oh, ta'jil itu harus
makanan ringan, tidak juga. Ya. Inti daripada ma'ajjalul fitrah adalah menyegerakan berbuka. Ya, cuman biasanya perut kaget kalau misalnya ya langsung buka langsung makan nasi 2 piring ataupun langsung makan makanan yang berat setelah dia kosong. Makanya diisi dengan makanan-makanan ringan agar dapat melakukan sholat maghrib berjamaah. Ya, itu hadisnya ya. Jadi ada hadis sahih tentang itu. Ada hadisun hasanun sahih. Ya, hadis ini adalah hadis At-Tirmidzi. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Baik. Kemudian hadis yang kedua. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa pahala bagi orang yang memberikan makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Hadis yang kedua adalah tentang tidur. Sering kita dengar naumus shaim ibadah wa sukutuhu tasbih wa du'a'uhu mustajab wa 'amaluhu mutaqabbal. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, diamnya tasbih, doanya diijabah, amalannya diterima. Ya, jadi perbanyaklah tidur di siang Ramadan karena hadis ini ya. Diamnya aja sudah tasbih ya, enggak usah lagi istighfar atau memperbanyak zikir karena diam saja sudah tasbih. Doanya mustajab, amalannya diterima. Padahal belum tentu orang yang berpuasa amalannya diterima, tergantung pada kualitas daripada puasa. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Amr An-Nakhai. An-Nasai mengatakan matruk al-hadis. Al-Jawzajani mengatakan ia memalsukan hadis. Ya. Jadi matruk itu sudah biasa kita dengar. Yaitu apabila perawi tertuduh melakukan kedustaan. Ya. Jadi kalau ada perawi dia sering bohong, walaupun bohongnya bukan hadis Nabi, dia sering bohong dalam percakapan biasa, maka dia tertuduh melakukan kedustaan. Karena orang yang biasa bohong dalam percakapan manusia, dia tidak aman untuk melakukan bohong dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada dua istilah yang sering kita jelaskan, dan yang pertama tadi madarul hadis. Madarul hadis saya ulangi, apabila jalan-jalan, bukan jalan-jalan, jalan sini artinya jalan hadis yang banyak itu bertemu dalam satu titik, itu disebut dengan madarul hadis. Yaitu di sini perawinya adalah Ali bin Zaid bin Jada'ah. Itu disebut dengan madarul hadis. Wah, hadisnya banyak ini, jalannya banyak, tapi dia bertemu dengan atau dari satu titiknya sama, yaitu Ali bin Zaid bin Jada'ah, maka dan Ali bin Zaid bin Jada'ah adalah lemah, maka hadis ini tidak bisa menjadi atau naik ke derajat yang lebih tinggi. Ada yang bertanya, apakah nggak boleh tidur pada bulan Ramadan? Boleh. Nanti gara-gara hadisnya dhaif ya, nggak boleh tidur katanya. Cuman tidak berlebihan. Kalau berlebihan masuk hadis ini ya. Penting tidur saja sudah dapat pahala. Dan Rasulullah SAW sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, apabila masuk 10 hari terakhir, Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, aqama lailahu wa shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu. Menghidupkan malamnya ya, menghidupkan malamnya bukan untuk nonton piala federasi atau kualifikasi dan lain-lainnya ya, menghidupkan malamnya dengan melakukan sholat. Berarti Rasulullah SAW di hari-hari terakhir bulan Ramadan
matanya melek. Selesai. Ya, jadi kalau jangan dibalik, ya. Jangan dibalik bagaimana? Jadi nanti siangnya nggak tidur, malamnya malah tidur. Kalau bisa siang tidur secukupnya, malam dikencangkan ibadahnya terlebih pada 10 hari terakhir. Nanti siangnya nggak tidur, malamnya tidur, maka tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, hadis yang berkaitan tentang ini. An Abi Hurairah an Rasulillah SAW, "Idza kanat awwal lailatin min Ramadan, sufilatis syayatin wa maradatul jinni wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab." Ya. Sampai akhir hadis. Jadi apabila malam pertama dari bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan dibelenggu. Bagaimana dia belenggunya? Apakah pakai rantai atau kemudian dimasukin penjara khusus buat syaitan? Allahu a'lam. Ya. Dibelenggu dengan cara yang diketahui Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mengingatkan saya dengan Mesir sekarang yang presidennya dimasukkan penjara, yaitu Muhammad Mursi. Semoga Allah memberikan ya, pertolongannya kepada Mesir dan rakyat. Jadi terjadi kudeta di Mesir oleh militer dan beberapa stasiun televisi ditutup. Alhamdulillah kita sebagai Muslim di Indonesia memang terus terang kondisinya jauh lebih baik jika dilihat dari stabilitas dan keamanan Mesir sekarang. Sehingga teman-teman saya menanyakan bagaimana Mesir. Saya bilang saya tidak tahu, sudah meninggalkan Mesir ya kira-kira 9 tahun. Jadi suasana dan keadaan ya berbeda 9 tahun yang lalu dengan sekarang. Nah, jin yang tidak taat ya, yang maksiat, yang mereka melanggar karena Allah Subhanahu wa taala, juga syaitan dibelenggu. Berarti nanti tidak ada kuntilanak dan tidak ada gondoruo dong Ustaz ya. Apakah seperti itu maknanya? Bukan seperti itu ya, atau memang tidak ada jin sama sekali? Ada. Maka makna daripada hadis ini adalah bahwa gerak-gerik setan itu menjadi kecil dan sempit. Kenapa? Karena manusia yang mereka Muslim, kita semua melakukan puasa. Ketika puasa, maka syahwat itu menjadi tertekan, syahwat itu menjadi sempit. Itu maksudnya. Berbeda kalau kita puasa sendiri. Ya, saya puasa, tapi orang lain tidak puasa. Itu beda suasana. Puasa Senin Kamis, Daud alaihissalam ataupun puasa Syaban. Tapi banyak orang lain tidak melakukan karena sunnah, ya, tidak difardukan. Syaitan masih bergerak di situ dan mungkin orang lain, ya, saya nggak puasa ini, kemudian dia menggoda ataupun merayu temannya untuk melakukan hal yang diharamkan Allah Subhanahu. Udahlah, bahkan mungkin mengatakan batalkan saja puasanya. Itu kenapa? Karena memang suasana yang berbeda ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan semua orang berpuasa. Ketika itulah gerak-gerik setan menjadi sempit. Ya, menjadi sempit. Kenapa? Karena orang yang berpuasa diharapkan mampu menahan syahwat. Ya, orang Arab makannya kambing dan unta. Ketika berpuasa, dia tidak makan itu. Dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, maka ditekan syahwat itu, ditekan nafsu dan amarah tersebut.
Ya sama seperti kita juga ya di Indonesia, sama saja. Karena syahwat itu datangnya dari perut, pencernaan. Ya, kalau kita makannya yang kolesterol ataupun makanan-makanan yang berlemak atau makanan-makanan yang seperti itu, maka dapat memicu daripada amarah dan syahwat tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan pintu-pintu neraka, ya, pintu-pintu surga dibuka, tidak ada yang pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada yang dibuka satupun. Pintu surga dibuka, semuanya tidak ada yang ditutup satupun. Dan yang memanggil, ada yang memanggil bagaimana? Ya baghiyal khairi aqbil, ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang ingin kebaikan, kemarilah, datanglah, kerahkan segala kemampuanmu untuk menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baik. Ada yang memanggil. Kemudian, wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang melakukan keburukan, orang yang inginnya hanya melakukan keburukan, aksir, berhentilah, tahanlah engkau daripada maksiat. Jadi kita dipanggil untuk melakukan kebaikan. Kalau kita mempunyai kejelekan, maka kita dipinta agar meninggalkan keburukan. Nah, itulah bulan Ramadan. Jangan sampai maksiat-maksiat itu tetap dibawa pada bulan Ramadan. Ya. Malas pergi ke masjid Ramadan sama juga, ya, karena ngantuk. Kemudian bolong-bolong sholat Ramadan juga begitu, sama juga. Tidak bersedekah Ramadan juga tidak bersedekah juga. Atau menganiaya orang di Ramadan, menganiaya orang juga, ya, menggibah orang, ngomongin orang, menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, menjatuhkan orang, dilakukan juga pada bulan Ramadan. Itu adalah hal yang tidak baik. Ya, karena hadis ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan keburukan hendaknya menahan daripada maksiat. Dan seterusnya sampai keluar. Kemudian Rasulullah mengatakan, ada hamba Allah yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu pada setiap malam. Oke, jadi potongan hadis ini adalah membantah hadis yang lemah tadi. Ya, karena hadis yang lemah tadi mengatakan awwalu rahmah, awalnya kasih sayang, ya. Tengah-tengahnya maghfirah, akhirnya pembebasan dari neraka, kan? Jadi kalau dibebaskan neraka itu 10 hari terakhir saja. Tapi dalam hadis sahih ini atau hadis hasan ini, ya, itu setiap malam, ya, ada hamba-hamba Allah yang dimerdekakan, yang dibebaskan dari api neraka. Jadi hadis yang tadi mempunyai dua illah, dua penyakit, ya. Kalau orang punya penyakit, hadis juga punya penyakit, ya. Penyakitnya apa? Penyakit flu? Bukan. Penyakit dalam arti penyakit-penyakit ini yang mengganjal atau menjadikan hadis tidak sampai derajat sahih. Yang pertama tadi karena madarul hadisnya adalah Ali bin Zaid bin Jada'ah. Yang kedua, hadis ini bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, yaitu yang mengatakan bahwa Allah memiliki hamba-hamba atau ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibebaskan dari api neraka, dan itu pada setiap malam pada bulan Ramadan. Baik, kemudian hadis lain di sini dijelaskan qad ja'akum Ramadan. Ini hadis An-Nasa'i, hadis sahih. Syahrul Mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu
tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurim. Jadi datang kepada kalian Ramadan sebagai bulan yang diberkahi, Allah fardukan puasanya ya. Sekali lagi, puasa Ramadan fardu. Ya, jangan sampai kita melihat fenomena-fenomena orang yang siang-siang ke warung makan, padahal muslim. Ya, saya pernah melihat 2 tahun yang lalu ya, siang-siang pemuda dan pemudi ya minum es kelapa tanpa malu. Itu di Depok, yang mayoritas adalah muslim. Dibuka pintu-pintu surga sama dan ditutup pintu-pintu jahim neraka. Wa tughallu fi syayatin, dan syaitan dibelenggu. Di dalam bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Itu pembahasan khusus. Intinya adalah Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Barang siapa yang tidak dapat kebaikannya, maka ia tidak mendapatkan kebaikan. Jadi Ramadan berlalu, Allah tidak ampuni dosanya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Raghima anfu mri'in, raghima anfu mri'in, raghima anfu mri'in." Ya. Rugilah siapa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, man adrakahu Ramadan, atau man adraka alaihi Ramadan wa lam yughfar lah. Orang yang kedapatan bulan Ramadan tapi Allah tidak ampuni dosa. Ya. Sekarang berapa Ramadan yang kita lakukan dari kecil sampai sekarang? Apakah Allah telah mengampuni dengan Ramadan yang kita telah lalui? Kalau Allah belum mengampuni, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Dan saya ulangi, dan sering saya ulangi, kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar ini 10 kali dari kehidupan kita, 10 kali dapat Lailatul Qadar, itu artinya kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 830 tahun. Kalau kita dapat 20 kali Lailatul Qadar seumur hidup kita, itu artinya kita beribadah kepada Allah 1660 tahun. Baru Lailatul Qadarnya saja. Belum lainnya, belum puasanya, belum sedekahnya, belum zakatnya, belum umrahnya dan lainnya. Sehingga bulan ini adalah bulan yang spesial. Jangan sampai kita menganggapnya biasa. Kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan hadis yang terakhir adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah beliau mendengar Rasulullah apabila datang bulan Ramadan mengatakan, seandainya hamba tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, maka pasti umatku berharap setahun penuh bulan Ramadan. Ini sering kita dengar ataupun diceramahkan, tapi hadis ini sayangnya hadis yang sangat lemah, karena hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam musnadnya. Dalam satunya terdapat perawi yang bernama Jarir bin Ayyub Al-Bajali, dan dia adalah matrukul hadis. Ya, jadi kalau perawi itu matruk atau matrukul hadis, maka dia derajatnya adalah sangat lemah. Jadi ada lemah, ada sangat lemah, ada palsu. Adalah aslalahu, tidak ada asal. Ya, tidak ada asalnya, atau tidak ada sanad sama sekali. Ya. Jadi memang kebaikan Ramadan ini luar biasa, dan Rasulullah SAW memberikan pahala puasa berbeda dengan puasa lain. Kullu amalin li Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzihi. Setiap amal, setiap perbuatan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang mengganjarnya.
yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kenapa Allah mengganjar orang yang berpuasa lebih daripada ibadah-ibadah lain? Dan Allah mengatakan hadis qudsi itu untuk, dan aku yang mengganjar. Kenapa? Karena puasa adalah ibadah yang dia kecil untuk melakukan riya. Orang puasa nih, saya puasa ya, karena puasa itu menahan. Paling kalau dia nggak makan ditanya, kamu puasa ya? Tapi kalau dia bangga, saya puasa, jarang. Maka Allah dalam hadis qudsi ini menjelaskan, aku yang mengganjar. Berbeda dengan ibadah lain. Kalau orang sholat, mungkin dia pakai baju yang seindah-indahnya, yang sebagus-bagusnya, ya bacaannya juga setan menggoda, pakai tartil yang paling mantap biar dibilang fulan, biar dibilang bagus. Ada rianya. Ya, setelah sholat dia bilang, gimana tadi bacaan saya? Tadinya cuma mau nanya, tapi setan menggodanya ya, untuk dibilang, oh bagus bacaan kamu. Ria, sama seperti orang sedekah juga. Nanti tolong umumin, ya, dari fulan, atau nggak usah sebutkan saja hamba Allah, ya, tapi sebutkan alamatnya dengan lengkap, RT sekian, ya, nomor sekian. Haji juga seperti itu. Pulang dari haji itu dia punya gelang gak dicopot-copot. Ya. Kok gak dicopot-copot, Pak? Iya, saya haji. Ya. Pakai terus, gak mau dicopot. Haji, ya, supaya kamu tahu puasa itu haji. Tapi puasa tidak seperti itu. Tidak ada, atau jarang sekali orang, saya puasa. Ada juga dia ditanya, kenapa kamu mau makan puasa? Sehingga puasa ini pahalanya, ya, Allah berikan berlimpah-limpah yang kadarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan yang tinggal hitungan hari lagi, memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah di bulan ini, bulan Ramadan yang kita akan masuki. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan qiyamul lail, tarawih pada bulan Ramadan ini, sehingga apabila kita mampu melakukan tarawih penuh Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita Lailatul Qadar yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, dan saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Insyaallah dengan momen Ramadan yang kita akan hadapi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Iya. Jadi sistemnya di sini yang terbiasa. Jadi saya kalau yang sudah biasa, jadi hadis-hadis lemah. Jadi nomor itu hadis lemah, kemudian dilanjutkan dengan hadis yang mempunyai makna, dia sahih. Jadi tidak semua makna dalam hadis lemah tersebut
tidak sahih, tapi ada seperti memberi makan, memberi minum untuk berbuka puasa, itu ada dalam hadis sahih. Maksud saya seperti itu. Jadi hadis-hadis yang pada nomor-nomor tersebut diawali dengan hadis yang lemah, kemudian diikuti dengan hadis yang kuat. Apabila ada yang semakna ataupun sebagian dari makna daripada hadis-hadis yang ada lagi? Baik, jika tidak ada kita tutup dengan kafaratul majlis.